Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Kak. Jumpa lagi kita dalam ibadah sekolah minggu kita hari ini. Harapan kakak, adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kakak mau sapa adik-adik di rumah dulu ya. Sebelum itu, apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Wah, sepertinya kurang semangat ya adik-adik di rumah. Kita ulang sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya, anak Tuhan, selalu ceria. Nah, adik-adik, kakak mau tanya nih sama kakak-kakak sekolah minggu di sini. Tema kita hari ini apa ya, Kak? Persaudaraan yang rukun. Adik-adik, tema kita hari ini adalah persaudaraan yang rukun. Untuk itu adik-adik, kita mau angkat dan awali ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian kita yang pertama, yaitu dari buku Injil Sekolah Minggu. Disinilah dan ku datang ke rumahmu Tuhan. Kita nyanyi ya. Adik-adik semua, kita mau melanjutkan ibadah kita, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo semuanya berdiri, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Ikutin doa kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih
atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada pagi ini kami anak-anak-Mu boleh mengikuti ibadah online dari rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, hadirlah bersama kami untuk mengawali ibadah ini, dan sampai akhirnya nanti Tuhan selalu menyertai kami. Ampunilah segala dosa kami, agar kami anak-anak-Mu layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita nyanyikan lagu yang kedua, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yang semangat ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang telah menyertai kehidupan kami pada saat ini ibadah sekolah minggu yang tetap masih dilakukan secara online. Berkati Tuhan ibadah kami, anak-anak kami yang ada di rumah, kiranya mereka senantiasa Tuhan memberkati, memberi kesehatan dan sukacita. Sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu buat anak-anak kami semua yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Dari gereja ini, Abang Pendeta dengan guru-guru sekolah minggu,
senantiasa mendoakan anak-anak kami di sini agar tetap dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita mendengarkan khotbah pada minggu hari ini, yaitu Minggu tanggal 25 Juli 2021. Diambil dari kitab Mazmur. Ayo coba buka semuanya Alkitabnya ya. Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo buka Alkitabnya. Sudah dapat semua ya? Ya, Amang Pendeta baca dari sini ya. Kita mengikutinya sama-sama di rumahnya. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Ini ada semboyan yang sering dikatakan, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Kita runtuh. Nah, jadi artinya kalau semua orang bersatu, maka itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa di dalam persekutuan itu. Kalau kita lihat, ada beberapa suku, beberapa bangsa di dunia ini, semua mereka menginginkan supaya ada persatuan dan kesatuan. Dan dalam persatuan kesatuan itu supaya hidup rukun dan damai. Semua membuat supaya bersatu ya. Di dalam negara kita juga salah satu dari Pancasila. Coba kita bilang dulu Pancasila ya. Pancasila, satu, apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, ayo apa? Yang ketiga, persatuan apa? Indonesia. Ya, sekarang sila yang keempat apa? Kira-kira? Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat. Baru yang kelima apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba, tadi kalau dikatakan yang ketiga itu apa? Persatuan apa? Persatuan Indonesia. Nah, jadi semua suku yang ada di wilayah negara kita, mereka bersatu, makanya negara Indonesia dia merdeka pada kapan? Tanggal 17 apa? 17 Agustus tahun 1945. Nah, karena semua suku Batak, suku Jawa, suku Ambon, semua suku yang ada di Indonesia ini bersatu, maka Indonesia menjadi merdeka. Coba kalau kita lihat dari dalam khotbah ini, judulnya persaudaraan yang rukun. Ini kalau persaudaraan ini dalam gereja bukan hanya diikat oleh hubungan darah, bukannya. Abangnya, adiknya, bapaknya, bapak tuanya, namborunya, tulangnya, namborunya. Oh, bukan itu aja ya yang bisa di dalam gereja ini. Bukan karena hanya ada hubungan darah, tetapi di gereja kita diikat oleh apa? Hubungan apa? Hubungan iman, hubungan kepercayaan. Yang satu percaya kepada Tuhan Yesus, yang satu juga percaya kepada Tuhan Yesus, yang dua juga percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya semua yang percaya ini disatukan di dalam gereja.
Nah, anak-anak kami juga sekolah minggu di sini, ini juga berbeda-beda ya. Mungkin ini ada yang marga apa aja, ada marga Sihombing, marga apa lagi, marga Tobing, marga Hutakaol mungkin ya, atau Nababan, atau marga apapun itu, kan beda-beda marganya ya. Tapi semuanya disatukan di dalam ibadah. Nah, jadi kalau dikatakan tadi di sini hidup persaudaraan dengan rukun, bukan hanya oleh hubungan darah tapi hubungan iman. Ayat 1 dikatakan alangkah indahnya hidup rukun bersama. Coba, rukun ini artinya apa? Dia mau berdamai ya. Berdamai, mau saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Rukun misalnya abangnya sama adiknya. Nah, rukun-rukun ya. Jangan sedikit berkelahi. Baru bangun pagi sudah teriak-teriak berkelahi. Siang juga mau makan berkelahi. Malam juga mau tidur berkelahi. Oh, nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Tapi harus rukun. Kalau misalnya abangnya, kakaknya, karena masih sekarang sekolah online ya. Kalau misalnya belum bangun, dibanguni baik-baik ya. Jangan dibanguni marah-marah. Dibanguni baik, bangun bang, bangun kak, bangun dek. Ingat sekolah. Walaupun sekolahnya dari rumah ya. Ingatkan juga, ayo makan bang, makan dek. Jangan baru dimasak mamanya makanan langsung makan sendiri, dihabiskan langsung sendiri. Nggak boleh gitu ya. Kalau sudah lapar boleh makan duluan, tapi diajak abangnya dengan kakaknya ya. Baru kalau mau istirahat juga tidur, diingatkan jangan terus main HP. Mulai dari bangun pagi sampai mau tidur tengah malam terus HP. Habis baterai cas lagi terus main HP. Oh, nggak boleh gitu ya. Itu sudah bisa merusak nanti, bisa merusak matanya, bisa merusak pikirannya juga ya. Tapi kalau belajar dari HP itu boleh ya. Kalau ada tugas-tugas yang diberikan gurunya dari sekolah itu dikerjakan dengan baik. Jadi harus rukun, yang abang dengan adiknya, yang adik dengan abang atau kakaknya. Demikian sebaliknya ya. Baru yang kedua tadi seperti minyak. Oh, ini hebat juga. Minyak yang meleleh ke janggut. Wah, ini coba anak-anak sekolah minggu di sini. Coba siapa di sini bapaknya yang ada janggutnya? Coba lihat dulu. Oh. Kalau misalnya dilihat itu ada janggut yang di sini, panjang dia. Nah, itulah yang dikatakan di sini. Minyak meleleh ke janggut Harun. Harun ini dia imam besar yang sudah ditetapkan bangsa Israel imam besar yang pertama. Itulah Harun. Seperti minyak yang meleleh ke janggut Harun tadi katanya. Bagaikan minyak yang meleleh ke janggut Harun, dan minyak itu adalah simbol daripada sukacita, kegembiraan. Jadi kalau dikatakan minyak di sini minyak wangi ya, nah, bukan berarti itu minyak makan, minyak jelantah, bukan itu ya, tapi minyak wangi. Jadi minyak itu meleleh bagaikan wangi-wangian. Jadi sukacita itu bagaikan wangi-wangian yang bisa diberikan kepada orang lain. Baru yang ketiga tadi dikatakan di ayat 3, seperti embun dari Gunung Hermon, dari atas dia turun ke bawah, yaitu ke Gunung Sion. Lebih tinggi dia Gunung Hermon, baru di bawahnya itu ada Gunung Sion. Jadi dia embun itu berhembus dia dari atas ke bawah. Embun ini lambang apa? Embun ini adalah lambang kesejukan ya. Kesejukan atau kesegaran. Biasanya kalau orang kepanasan di daerah yang panas, dia sangat butuh embun supaya dia bisa sejuk, dia bisa merasakan yang segar. Karena itu buat anak-anak kami di sini melalui khotbah ini yang mau dikatakan kepada kita yang pertama, satu, supaya hidup saling mengasihi. Ingat ya, saling mengasihi. Kalau dikatakan mengasihi, ini bukan hanya dengan kata-kata, tapi mengasihi ini harus dengan perbuatan. Ada tindakannya ya.
Mengasihi itu ada yang bisa dirasakan oleh orang lain, dirasakan bapaknya, kakaknya, mamanya, adiknya, siapapun yang ada di rumahnya. Yang di rumah aja dulu ya. Baru karena Tuhan mengasihi kita manusia, maka kita harus mengasihi sesama manusia. Nah, jadi tidak boleh berkelahi seperti yang Pendeta bilang tadi ya, tapi harus saling mengasihi. Baru yang kedua, hidup seperti minyak wangi. Nah, tadi dikatakan minyak wangi ya. Coba minyak wangi tadi fungsinya apa? Dia memberikan keharuman bagi orang yang ada di sekitarnya. Nah, jadi kalau dikatakan memberikan keharuman, yaitu memberikan sukacita. Memberikan sukacita mulai dari hal-hal yang kecil ya. Misalnya bantu orang tua. Kalau orang tuanya sudah capek, ya dipijit-pijit punggungnya. Kalau sudah capek, kalau pulang dari pajak, dari pasar, dibawa itu plastiknya atau keranjang bawaannya. Jangan langsung bawa apa mak? Wah, jangan ditanya bawa apa, tapi dibantu dulu belanjanya. Kalau yang sudah besar, sudah bisa ya, nyapu di rumah supaya rumahnya juga bersih. Itulah bagaikan minyak wangi. Baru yang ketiga, hidup seperti embun tadi, memberikan kesejukan ya. Artinya jangan suka marah-marah, tapi sukalah berdamai dengan orang lain. Apa yang dikatakan lebih banyak, apa yang dilakukan lebih banyak. Coba kalau kita lihat, yang harusnya lakukanlah kebaikan, katakanlah kebaikan, karena ketika kita hidup menjadi orang yang baik, apalagi anak-anak kami menjadi anak yang baik, itu menjadi orang yang rukun dalam kehidupannya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami pada saat ini. Berkatilah itu Tuhan untuk anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah pada saat ini, agar mereka tetap Tuhan berikan sukacita, terlebih kesehatan dan hikmat kepintaran, sehingga mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang pintar, anak yang takut akan Tuhan. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.
Adik-adik, lagu pujian kita yang ketiga adalah Mazmur 133, Sungguh Alangkah Indahnya. Ini adalah lagu baru. Walaupun lagu baru, adik-adik harus tetap semangat ya. Gak apa-apa, supaya lebih banyak lagu-lagu yang kita tahu. Oke? Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik di rumah, bagaimana? Masih semangat kan untuk mengikuti ibadahnya? Ayo, semuanya kembali bersemangat, kita bangkit berdiri, kita kembali memuji Tuhan dengan lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Semuanya bangkit berdiri. Itulah maunya Tuhan.
Adik-adik, saatnya kita masuk dalam kreativitas. Untuk kreativitas kita minggu ini yaitu ayat hafalan. Ayat hafalannya dari Mazmur 133 ayat yang pertama, yaitu sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Adik-adik menghafalnya nanti bisa pakai gerakan dan boleh juga tidak. Adik-adik semangat ya untuk menghafal ya. Ditunggu videonya. Adik-adik, saatnya kita masuk di lagu terakhir di ibadah kita hari ini, yaitu lagu yang kelima. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat, Serikat Persaudaraan. Semuanya bangkit berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Marilah kita tutup ibadah minggu kita. Saat ini kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selama hari Minggu, buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, Tuhan menyertai dan memberkati semua, dan senantiasa hidup rukun, damai, dan saling mengasihi. Adik-adik semua, sekarang kan masih tetap dalam situasi COVID. Jadi adik-adik tetap jaga kesehatan ya, selalu cuci tangan, dan selalu pakai masker kalau adik-adik keluar. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dadah.